أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Masyiral muslimat yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa manfaatkan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah apa saja yang kita lakukan pada hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Baik, insyaallah pada kesempatan yang singkat ini kita akan berbicara tentang cara mendidik anak ya. Cara mendidik anak secara Islami. Perlu yang pertama sekali ingin kami ingatkan kepada kita semua bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan dari agama Islam ini tampak jelas tatkala semua aspek kehidupan manusia telah diatur oleh Islam. Sampai cara mendidik anak pun itu telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya suatu keyakinan bagi kita yang wajib tertanam pada diri kita adalah bahwa Islam agama yang sempurna. Baik, kemudian yang berikutnya yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah ingat bahwa anak merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada kita, dan itu menjadi tanggung jawab kita. Makanya seorang ayah, seorang ibu akan merasa bahagia dan senang dengan keberadaan anak yang ada di sisinya. Karena itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan anak itu adalah buah hati daripada orang tuanya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengatakan bahwa anak itu adalah buah hati. Tatkala malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai malaikat, hal qabattum thamarata fuadi 'abdi?" Apakah engkau mencabut nyawa buah hati seorang hambaku? Lihat di situ kalimatnya menggunakan buah hati. Begitu juga yang perlu kita ingat bahwa anak ini perhiasan dunia, dan kita diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, harta dan anak keturunan itu adalah zina. Zina itu perhiasan dunia. Kalau kita hidup di dunia ini enggak ada anak, kayaknya kurang kesempurnaan hidup kita. Makanya kalau ada orang yang menikah udah setahun, 2 tahun, bahkan mungkin ada yang 5 tahun, kayak ada sesuatu yang kurang dalam kebahagiaan hidup mereka. Kenapa? Karena anak keturunan itu adalah zinatul hayatid dunia, perhiasan kehidupan dunia. Dalam ayat yang lain kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin. Kata Allah, manusia itu telah dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta kepada perempuan dan cinta kepada anak-anak. Jadi anak itu adalah
fitrah manusia mencintai anak. Itu sudah menjadi watak manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa anak sekarang yang kita miliki merupakan sumber aset. Tidak hanya kebahagiaan dunia, tapi dia merupakan aset kita nanti. Ketika kita sudah meninggal dunia, tatkala kita di akhirat, kita akan baru merasakan kehadiran mereka dan pentingnya mendidik mereka agar menjadi anak yang soleh. Sekarang kita memang tidak tahu. Sekarang yang hanya bisa kita dapatkan rasa capek, rasa lelah mendidik anak, mungkin biaya besar untuk menyekolahkan anak. Itu yang kita rasakan saat ini. Kita belum mendapatkan hasil. Apa sih hasilnya? Apa sih manfaatnya? Mendidik anak, membesarkan anak. Sekarang betul, itu belum kita dapatkan. Tapi itu akan kita rasakan tatkala kita meninggal dunia. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasulullah? "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia itu kalau sudah meninggal dunia, terputus amalnya. Dia nggak bisa beramal lagi, dia nggak bisa sholat lagi, dia tidak bisa puasa lagi, dia nggak bisa baca Quran, dia nggak bisa duduk hadir kajian lagi, nggak bisa. Dia udah meninggal dunia. Tapi siapa yang akan melanjutkan itu? Siapa? Anak keturunannya. Anak keturunannya. Dia sudah meninggal dunia, terputus amalannya. Nggak ada lagi pahala sholatnya. Nggak ada lagi pahala baca Qur'annya. Nggak ada lagi pahala silaturahminya. Nggak ada lagi pahala dia duduk-duduk di majelis ilmu. Nggak ada pahala itu lagi. Habis, terputus. Yang akan melanjutkan itu semua adalah waladun soleh. Anak yang soleh. Coba perhatikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini yang akan meneruskan amalannya, yang akan melanjutkan amal solehnya di dunia ini adalah anaknya, bukan pasangannya. Rasul tidak sebutkan pasangannya. Padahal kan orang yang terdekat dengan kita ini siapa? Pasangan kita. Ada lagi orang yang dekat dengan kita? Orang tua kita, saudara-saudara kita. Termasuk diantaranya adalah anak kita. Tapi di antara tiga yang akan melanjutkan amalan kita yang disebutkan oleh Rasulullah adalah anak. Bukan orang tua, apalagi pasangan kita. Enggak dimasukkan dalam golongan yang akan melanjutkan amalan kita. Maka dari sisi inilah kenapa penting bagi kita untuk mencetak generasi-generasi kita yang soleh. Kasihan kita nanti. Kita sudah meninggal dunia, hanya beberapa tahun kita mempersiapkan untuk beramal soleh, terputus, habis, padahal perjalanan kita masih jauh. Perbekalan kita yang kita kumpulkan masih sedikit. Nah, itulah perlunya ada anak yang soleh. Karena dia yang akan selalu mendoakan kita, yang akan mengirimkan istighfar untuk kita, yang akan mungkin dengan rezeki yang dia miliki, dia akan mengumrohkan kita dengan badal, dia akan bersedekah atas nama kita, dia akan beramal soleh dengan salat 5 waktunya, dia berpuasa, dia baca Quran. Semua amalan itu akan didapatkan oleh orang tuanya. Suaminya ingat nggak nanti sama dia misalnya kalau meninggal dunia? Ingat, mungkin ingat. Apakah suaminya akan mendoakan senantiasa dan selalu? Mungkin, tapi berat. Kalau dia udah nikah lagi, udah lupa dia dengan pasangan yang sudah meninggal dunia. Dia udah nikah lagi. Apalagi yang dia dapatkan itu pasangannya tadi lebih soleha lagi daripada istri pertamanya tadi yang udah meninggal. Udah, yang ada pada suaminya ternyata memang kurang ajar istri saya yang dulu ya. Kenapa? Karena dia mendapatkan pasangan yang lebih baik lagi, lebih soleha lagi. Nah, oleh karena itu pasangan kita itu tidak menjamin bahwa ketika kita meninggal dunia dia akan ingat dengan kita, dia akan mendoakan kita, dia akan bersedekah atas nama kita. Tidak menjamin. Mungkin ada 1, 2, mungkin ada. Tapi yang lebih ditekankan di sini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah ingat, anak yang soleh. Itu yang paling penting. Nah, inilah tugas yang berat bagi kita untuk menjadikan anak ini jadi soleh. Ini berat sekali. Kenapa berat?
Karena di sisi lain kita berjuang untuk menjadikan anak-anak kita, mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Di samping itu ada pula syaitan yang berjuang dengan perjuangan yang sama. Bahkan mereka akan lebih tinggi tingkat berjuangnya daripada kita sebagai orang tua. Kita sudah masukin anak ke pesantren. Itu perjuangan kita untuk menjadikan anak yang soleh. Kita sudah masukkan anak ke sekolah SD, IT misalnya, SD Islam. Harapan kita supaya nanti menjadi anak yang soleh. Tapi di luar, setan datang lagi untuk menghancurkan impian dan keinginan kita. Anak sudah diajarkan begini. Di luar dapat dari teman-temannya bahwa itu dilanggar lagi oleh anak tersebut. Jadi di samping kita berjuang menjadikan anak kita soleh, tapi ingat, bersamaan dengan itu syaitan pun dia tidak tinggal diam. Dia juga akan berusaha bagaimana anak itu bisa tersimpangkan jauh dari kebenaran, dari jalan Allah, dari syariat Islam. Itu tugas syaitan. Dan tidak hanya setan dari kalangan jin, setan dari kalangan manusia pun berusaha untuk menyesatkan anak manusia ini. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahwa setan ini ikut serta di dalam harta kita dan dalam anak-anak kita. Apa kata Allah? Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Jadi setan itu, iblis itu sudah diberikan izin oleh Allah untuk berserikat, untuk bekerja sama. Orang tua menyolehkan anaknya, iblis berusaha untuk menyesatkan anak tersebut. Nah, kalau tidak ada usaha dari kita sebagai orang tua untuk mendidik, untuk menjadikan anak soleh atau soleha, udah lempang jalan iblis untuk menyesatkan anak-anak kita, menggelincirkan anak-anak kita jauh dari Allah. Wal'iyadzubillah, ada anak yang bisa sampai jatuh kepada perbuatan syirik. Ada seperti itu. Dan nanti dia tumbuh besar terbiasa dengan sifat-sifat yang seperti itu. Nah, kalau anaknya seperti ini tidak menjadi aset bagi orang tuanya. Anak yang tumbuh besar, yang dia tidak beribadah kepada Allah, tidak ada tampak tanda-tanda kesolehannya, maka anak yang seperti ini bukan menjadi aset bagi orang tuanya, tapi anak ini bisa jadi dia akan menyeret orang tuanya untuk masuk ke dalam api neraka bersama dengan orang tuanya. Kenapa? Karena dia sebagai orang tua tidak sama sekali memperhatikan pendidikan agama anaknya, tidak pernah memperhatikan ibadah anaknya. Anaknya dibiarkan saja padahal sudah berumur 7 tahun, ada yang 10 tahun. Anaknya nggak sholat dibiarin aja. Tapi kalau anaknya nggak belajar pelajaran matematika, nggak bahasa Inggris, nggak les nih, wah itu marah-marah tuh ibunya. Bisa mencak-mencak dia, bisa ngamuk-ngamuk. Tapi kalau anaknya tidur-tiduran aja, main game, padahal azan udah berkumandang nih, waktu maghrib udah tiba, tapi anaknya masih di depan TV nonton, ibunya biasa-biasa aja. Jadi melihat pemandangan-pemandangan seperti itu pemandangan yang biasa. Tidak ada rasa kecemburuan seorang ibu atau seorang ayahnya melihat kondisi anaknya sudah masuk waktu azan maghrib, sudah selesai berkumandangnya azan, anaknya dibiarin aja, mau main kek, mau nonton kek, mau apa. Yang penting rumahnya tenang, nggak rusuh, nggak ribut. Udah, biarkan aja. Nanti juga kalau mereka mau sholat ya sholat gitu. Nggak bisa seperti itu. Harus ada paksaan dari orang tua. Anak itu nggak bisa tergerak hatinya mau sholat begitu aja sendiri, nggak bisa. Perlu diingatkan. Nah, udah masuk tuh waktu maghrib. Sudah dulu nontonnya, matikan dulu TV-nya, nanti sholat dulu. Habis sholat misalnya baca Quran dulu. Ada pelajaran-pelajaran yang perlu diulangi lagi, baca lagi. Nah, habis itu nanti boleh nonton sebentar lagi. Dan seterusnya. Itulah tugas kita sebagai orang tua. Jadi kadang orang tua tidak terlalu memperhatikan urusan-urusan agama anaknya.
Tapi kalau urusan dunia, seakan-akan itulah yang harus diprioritaskan. Dia mengira bahwa anaknya berhasil dalam bidang dunia, itu akan menyelamatkan dia sebagai orang tua. Dia berpikir, nanti kalau anak saya sukses, anak saya berhasil dari segi dunianya, wah saya tinggal duduk-duduk nanti di rumah, masa-masa pensiun, saya tidak perlu lagi bekerja, anak saya akan mentransferkan tiap bulannya. Nah, maka dari sejak sekarang inilah saya harus menjadikan anak saya sukses. Bagaimana agar anak ini nanti ke depannya dia bekerja, kemudian pada posisi yang baik, gajinya banyak dan seterusnya. Nah, maka bagaimana ini untuk mengarahkan anak supaya dapat pekerjaan yang baik nanti? Oh, dia harus sekolah ini. Selain sekolah ini, dia harus les ini, les ini. Dalam perkara dunia, Masya Allah, luar biasa perhatiannya terhadap anaknya. Tapi dia lupa bahwa dunia saja tidak cukup untuk kita berikan bekal kepada anak kita. Betapa banyak anak yang sudah kita berikan bekal dunia, sukses dunianya, dia lupa dengan orang tuanya. Banyak sekali anak sudah sukses, dia tinggalkan orang tuanya, dia merantau, dia pergi ke kota besar, kemudian orang tuanya tidak pernah dia kunjungi, dia tidak pernah nelpon, dan dia tidak pernah bertanya keadaan orang tuanya. Banyak seperti itu. Padahal orang tuanya sudah bersusah payah, bahkan sudah menjual aset untuk menyekolahkan anaknya. Anaknya sudah sukses, lupa dengan orang tua. Kenapa? Karena ilmu agama tadi tidak dibekali. Tapi kalau dari awal kita sudah bekali nih anak dengan ilmu agama, dia sukses dunia, dia nggak akan lupa dengan orang tuanya. Jadi selain dia sukses dunianya, akhiratnya pun dia dapatkan. Berhasil dia di dunia ini, dia nggak akan lupa dengan orang tua. Dari segi dunia, orang tua kebutuhan hidupnya dipenuhi. Orang tua minta apa, akan dia berikan. Pokoknya kehidupan dia prioritasnya adalah orang tua. Apa-apa orang tua yang lebih dahului. Dia punya pasangan, dia punya istri. Istrinya minta ini, tapi orang tuanya minta begini. Nah, kalau begitu orang tua dulu lebih dahulukan. Begitu. Itu dari mana anak bisa sampai seperti itu? Dari pendidikan agama. Dari pendidikan bagaimana anak ini bisa menjadi anak yang soleh, yang itu akan berikan manfaat besar bagi ibunya di dunia ini. Dan harapan kita adalah tatkala kita meninggal dunia, dia akan berikan manfaat besar. Ternyata kita kok mendapatkan kiriman-kiriman pahala. Siapa yang mentransfer pahala ini? Kok bertambah kenikmatan kuburnya ini? Kok naik derajatnya tinggi di atas surga? Kenapa kok saya bisa naik nih tinggi derajatnya? Padahal saya mendapatkan tingkat yang kedua. Kok saya bisa naik yang ke-70 ini? Itu bisa jadi karena anak yang soleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tur ayat yang ke-21, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman, keimanannya itu diikuti oleh keturunannya. Zurriyatahum. Zurriyah ini bisa diterjemahkan anak cucu ya. Bisa juga diterjemahkan orang tua ke atas, orang tua kakek. Jadi seorang yang beriman, orang yang beriman, yang keimanan mereka itu diikuti oleh keturunannya. Apakah itu keturunannya anak sampai ke bawah, cucu seterusnya, atau orang tersebut punya orang tua yang orang tua ini juga beriman sampai kakeknya nanti. Lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka nanti di surga kami akan samakan posisinya di surga. Betapa banyak nanti orang-orang di surga pada kaget, dia mendapatkan ponisan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan surga itu punya 100 tingkatan. 100 tingkatan. Misalnya orang tua A ini divonis kamu masuk surga pada tingkat yang kedua. Sudah divonis dapat surga tingkat yang kedua, alhamdulillah. Nah, ternyata anaknya memang yang ditinggalkan soleh sekali. Anaknya pun masuk surga nih.
Tapi anak-anak dan cucunya tadi masuk surga pada tingkat yang ke-70. Mana yang lebih tinggi? Anaknya kan? Nah, kalau kondisi seperti ini, mereka nggak bisa bertemu setiap saat gitu. Nggak bisa bertemu setiap saat karena adanya jenjang yang sangat tinggi begitu. Yang akan selalu mengunjungi adalah tingkat bawah. Tingkat bawah dia boleh naik jalan-jalan ke tingkat atas. Tapi orang yang berada di tingkat atas dari surga, itu dia nggak mau turun ke bawah. Padahal yang di bawah tadi siapa? Orang tuanya. Apakah pantas gitu kan? Apakah pantas anak berada di tingkat atas tapi nggak pernah turun ke bawah ngunjungin orang tuanya? Kenapa mereka yang berada di tingkat atas ini nggak mau turun ke bawah? Karena kata para ulama, kenikmatan surga yang ada di bawah itu sudah bisa dilihat oleh mereka. Orang mereka di atas kok, tingkat segini, cuma ini nikmatnya begini. Tapi orang yang di bawah, dia nggak tahu kenikmatan apa yang dirasakan oleh mereka-mereka yang di atas ini. Kecuali mereka harus berkunjung, naik lagi ke tingkat berikutnya, naik lagi berkunjung. Nah, adapun anak dengan orang tua, sebagaimana dengan ayat yang kita bacakan tadi, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka orang tuanya itu akan disusul oleh Allah Subhanahu wa taala supaya sama derajatnya dengan anaknya tadi. Anaknya tadi di derajat yang ke-70, berarti orang tuanya langsung dinaikkan derajatnya oleh Allah ke 70. Bayangkan, dengan begitu besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap balasan bagi orang-orang yang berupaya untuk mensolehkan dan mensolehahkan anaknya. Jadi jasa orang tua itu tidak sia-sia begitu aja. Jadi selama ini kita berusaha keras, kita bangun pagi, kita harus buatkan sarapan untuk anak kita. Kita harus masih kecil dia harus dimandikan dulu, apalagi dia masih bayi. Masya Allah, tidak terbayangkan gitu. Tidak terbayangkan pekerjaan seorang ibu merawat anak dari merah sampai anak itu dewasa, jadi sukses. Tapi ingat, kesuksesan yang paling penting yang kita prioritaskan tidak hanya dunianya, tapi adalah akhiratnya. Bagaimana dia menjadi anak yang soleh, itu yang paling penting bagi kita. Karena anak itu selain dia akan meninggikan derajat kita di surga, anak itu juga bisa menjadi penghalang. Bisa menjadi penghalang kita dari api neraka Allah. Apalagi anak-anaknya itu adalah anak perempuan. Jadi ada keutamaan khusus dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghibur mereka-mereka yang punya anak perempuan. Bergembiralah orang tua yang punya anak perempuan. Kadang kan yang kita kita harapkan terlahir dari kita ini anak laki-laki atau perempuan? Jujur, pengennya laki-laki atau perempuan? Yang paling pengen dua-dua juga. Insya Allah. Alhamdulillah kalau begitu berarti yang jawab ini memang udah berilmu ya. Masya Allah, sering ngaji berarti ini. Tapi kalau kita orang-orang awam kalau ditanya pengen punya anak laki-laki atau perempuan nih, dia akan jawab laki-laki. Kalau kita kan kalau ditanya pengen punya apa, anak laki-laki atau perempuan, mana aja. Yang penting anak dan itu tanggung jawab bagi kami. Sehat dan seterusnya, mana aja lah, sama aja lah itu, mau laki-laki mau perempuan, kan begitu kalau kita. Tapi anak perempuan ini ada keutamaan khusus yang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan siapa orang yang diberikan anak 3 perempuan, 3 orang perempuan anak, lalu dia besarkan, dia didik anaknya, kemudian dia berusaha untuk menjadikan anak itu soleha sampai dewasa. Enggak lama-lama didiknya, dari dia lahir sampai anak itu dewasa. Maka anak-anak tersebut akan menjadi penghalang baginya untuk masuk neraka. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami cuma punya 2 anak perempuan nih? Kata Rasulullah pun, anak perempuan pun sama, bisa menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Kata para sahabat, andai kata
Andai kata ada seorang sahabat lagi bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau satu orang perempuan anaknya punya satu doang dan itu perempuan misalnya?" Andai kata ada yang bertanyakan seperti itu, pastilah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjawab, "Iya, anak tersebut pun akan mampu dan bisa menjadikan penghalang orang tuanya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala." Makanya ya kita jangan berputus asa memang. Kadang ada orang tua putus asa, udah capek sekali saya, biayanya besar juga ternyata untuk sekolah-sekolah agama ini. Mending sekolah negeri. Sekolah negeri itu biaya enggak. Ya memang kalau kita sekolah negeri tidak terlarang. Cuma ada lagi usaha kita berat untuk mendidik mereka. Kalau kita titipkan misalnya, kita titipkan nih di sekolah-sekolah Islam gitu. Kita tidak terlalu berat, enggak ada lagi beban yang terlalu berat untuk mendidik anak. Paling kita tanyakan tadi belajar apa di sekolah. Oh, doa ini. Surah ini sudah mulai dihafal Umi. Baru hafal satu ayat. Nanti dibantu ya Umi untuk menghafal berikutnya. Nah, jadi kita nggak terlalu berat. Sudah kita titipkan gitu. Tinggal kita hanya mengawasi apa yang mereka pelajari tadinya di sekolah. Baik para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung masuk saja pada poin-poin bagaimana cara Islam ya. Cara Islam dalam mendidik anak-anak generasi-generasi soleh dan soleha. Yang pertama, ini yang pertama. Tapi yang pertama ini sudah terlewat sebenarnya. Poin yang pertama ini sudah kadung terlewat, nggak bisa lagi. Kayaknya balik ke situ nggak bisa gitu. Apa itu? Apa itu? Cari pasangan yang soleh dan soleha. Ya sekarang Ustadz, alhamdulillah lah, gimana lagi lah, udah dulu kita nggak ingat kayak gitu-gituan. Ya tapi kan tidak menutup kemungkinan kita bisa terus berusaha untuk menjadi soleha dan soleh kan? Yang dulu masa-masa lalu kita mungkin tidak ingat mau sholat lah, tidak penting perkara agama lah, menikah juga bukan maksudnya dengan tujuan beribadah. Yang ternyata tujuan daripada nikah itu ibadah. Nah, sekarang masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk soleh, untuk mensolehkan diri, sebagai ibu mensolehkan diri supaya nanti anak-anaknya ini ikut jejak orang tuanya. Adapun jejak yang hitam, yang lama, yang mungkin pernah dilakukan, itu sudah dilupakan. Tampakkan sekarang di depan anak kita ini adalah orang tua yang baik. Itu yang perlu kita contohkan. Itu nanti ada poin yang kedua, yaitu memberikan contoh teladan yang baik kepada anak. Itu cara yang kedua nanti. Cara yang pertama memang sudah terlewatkan, tapi ini bisa menjadi ilmu bagi kita agar nanti anak-anak kita bisa kita pastikan pasangannya itu adalah pasangan yang soleh atau yang soleha. Karena bibit yang unggul dia akan menghasilkan panen yang baik. Nggak mungkin ada orang yang panennya bagus tapi bibit-bibitnya dari bibit yang biasa-biasa aja. Mungkin ada ya. Tapi kaidah umumnya buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu kan kaidah umumnya. Walaupun ada mungkin bapaknya bejat, anaknya jadi ustadz, ada atau tidak? Ada juga. Ada orang tuanya ustadz, ibunya ustazah, anaknya bejat, ada tidak? Ada juga. Tapi umumnya kaidah dalam kehidupan kita, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu kaidah umum kita. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi orang tua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Kalau ada laki-laki yang datang mau berkenalan dengan anak perempuan kita, mau melamar anak perempuan kita, laki-laki ini kita lihat dari segi agamanya bagus, akhlaknya bagus, kata Rasulullah, nikahin. Jangan diprioritaskan agamanya, jangan diprioritaskan penghasilannya, jangan diprioritaskan
kemapanannya. Kamu udah punya apa? Mau berkenalan dengan anak saya? Kamu udah punya rumah? Kamu udah punya mobil? Kamu udah punya ini? Kamu udah pekerjaannya apa? Jangan itu yang menjadi prioritas kita. Kita lihat anak laki-laki yang datang ini, dia berani datang ke rumah, kemudian dia mau berkenalan dengan orang tua si perempuan itu misalnya. Kemudian kita lihat bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya. Oh, ini bagus anak ini. Kayaknya cocok untuk anak perempuan saya. Kata Rasulullah, fazawwijuhu, udah nikahkan. Begitu juga anak laki-laki nih, anak laki-laki ketika dia ingin mencari pasangannya, Rasul berikan juga dorongan untuk menikahi perempuan itu bukan hanya sekedar harta si perempuan, bukan hanya sekedar kecantikannya, bukan hanya sekedar kedudukannya di masyarakat, tapi kata Rasulullah agamanya. Rasul mengatakan tungkahu al-mar'atu li arba. Perempuan itu dinikahi karena 4. Karena hartanya, karena kecantikannya, karena kedudukannya, dan karena agamanya. Lihat, di nomor urutkan oleh Rasulullah pada urutan yang keempat karena agamanya. Kenapa? Karena supaya lebih diingat. Yang teringat itu adalah yang terakhir, karena agamanya. Makanya Rasul mengatakan fazfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah pasangan perempuan itu dari 4 tadi, perhatikan agamanya. Kalau agama perempuan itu baik, maka akan beruntung kamu, kata Rasulullah. Jadi perempuan yang agamanya baik, itu masalah-masalah kecantikan dia akan bertambah cantik ketika agamanya baik. Ada orang yang dia lebih fokus kepada kecantikan perempuan, tapi agamanya diperhatikan. Ini perempuan secantik apapun kalau sudah menjadi istri, itu akan terlihat seperti menyeramkan nantinya. Menyeramkan. Dia udah berani bantah suaminya, dia udah berani begini. Padahal tadinya dia menikahi perempuan itu karena kecantikannya. Sebulan 2 bulan dia udah nikah dengan perempuan itu, udah kelihatan seram. Udah menyeramkan, keluar tanduknya, keluar taringnya. Di sini maksudnya bukan benaran ya, taring dan tanduk benaran. Maksudnya cara bermuamalahnya dengan pasangannya itu udah di luar batas gitu. Tapi kalau dia yang soleha, Masya Allah, yang tadinya dia biasa-biasa saja kecantikannya, anggaplah ponten 7, ponten 8. Tapi ketika sudah menikah, itu misalnya kalau di ponten lah gitu. Kalau dia dinilai 10, ya anggaplah dia nilainya 9 atau 8. Tapi kalau dia sudah menikah, Masya Allah, dia punya akhlak yang baik. Suami pulang kerja disambut dengan cara yang baik, disiapkan makanannya, didampingi suaminya, dilayani suaminya, kebutuhan-kebutuhan apa, akan terlihat istri itu menjadi suatu hal yang luar biasa pada diri suami. Suami itu kayaknya nggak betah lama-lama di luar, pengennya cepat pulang. Daripada istri cantik tapi nggak betah di rumah. Orang setiap pulang dimarahin. Setiap pulang ditanyain hal-hal yang tidak penting. Udah capek di luar, capek lagi di rumah. Makanya cara yang pertama ini sangat penting bagi kita, yaitu menentukan pasangan yang soleh dan soleha. Itu akan menghasilkan insyaallah anak keturunan yang soleh dan soleha pula. Baik, yang kedua, cara mendidik anak yang tidak jauh lebih penting ya daripada yang di atas adalah jadilah kita sebagai teladan yang baik di tengah-tengah anak kita. Jangan tunjukkan hal-hal yang tidak baik di depan anak, karena anak ini adalah peniru yang sangat ulung. Dia akan bisa merekam apa yang dilakukan oleh orang tuanya, walaupun dia tidak bicara ya. Dia nggak bicara, tapi dia lihat nih orang tuanya begini, orang tuanya begitu, orang tuanya sangat rajin depan TV, nonton sinetron, nonton apalagi yang sekarang lagi rame-rame itu, drakor, apalah namanya, layangan putus, banyak sekarang. Itu hati-hati.
Kalau kita rajin dan fokus di depan TV, ya jangan salahkan nanti anaknya juga sama seperti itu. Ustadz, ada beberapa orang yang ngadu, Ustadz, anak saya Masya Allah, kalau udah ketemu HP itu nggak bisa, udah di stop nggak bisa, susah banget gitu. Udah kalau ketemu HP itu main game terus, Ustadz. Saya tanya, orang tuanya gimana? Orang tuanya pun sama, Ustadz, kadang-kadang main game juga gitu. Ya iya, anaknya gimana anaknya nggak main game? Orang dia ngelihat orang tuanya main game. Gimana anaknya nggak main game? Gimana anaknya tidak senang nonton? Apakah nonton YouTube kah? Apakah nonton TV kah? Gimana anak itu nggak senang? Karena dia ngelihat orang tuanya seperti itu. Makanya kita sebagai orang tua harus menampakkan contoh yang baik di depan anak-anak. Ada kadang orang tua itu tanpa dia merasa bersalah, dia mencontohkan yang tidak baik di depan anaknya, seperti berdusta. Pernah nggak ada orang tua menampakkan sifat seperti ini yang tidak baik, seperti dusta ini depan anaknya? Banyak, kadang-kadang orang tua nggak sadar bahwa anaknya nanti itu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nanti ada orang datang nih, tamu dari mana, mau ketemu sama suaminya, bilang sama anaknya, bilang ayahnya lagi tidur gitu. Padahal ayahnya ada di situ, lagi nonton TV. Anaknya ada ngelihat, direkam sama anaknya. Nanti anak ini jadi terbiasa berbohong. Yang celakanya anak ini nanti tidak hanya berbohong kepada orang lain, dia akan mencoba berbohong kepada orang tuanya. Apalagi orang tuanya kalau di rumah agak galak. Dikit-dikit nanti misalnya dengan keras dihukum. Nah, nanti anak ini mencari alasan bagaimana caranya supaya nggak dihukum walaupun dengan berbohong. Karena dia mendapatkan contoh dari orang tuanya. Orang tuanya mengatakan, nah bilang aja nanti orang tua uminya nggak ada di rumah ya. Kalau ada yang nanya, uminya ada di rumah, ibunya ada di rumah. Tapi dia pesankan kalau ada orang datang nanti bilang ibu nggak ada di rumah. Ini contoh yang nggak baik. Ada lagi contoh yang tidak baik, misalnya mengajarkan anak pelit. Mengajarkan anak pelit. Ini juga nggak boleh. Kalau bisa kita memberikan sesuatu itu, kita di depan anak berinya. Atau anak yang kita berikan, misalnya siapa orang yang kita lihat, orang pemulung yang sedang nyari-nyari depan rumah kita. Nah, kita kasihkan 2.000. Nah, itu kasih ke pemulung ya, kasih 2.000. Kita ajarkan. Dan ini adalah cara mendidik yang sangat efektif sebenarnya. Dan cara mendidik yang sangat berhasil yang bisa kita rasakan adalah tatkala kita mempraktekkan itu. Kita praktekkan dan kita minta anak untuk mempraktekkan hal yang sama. Ini cara yang sangat berhasil ya. Sangat sukses kalau kita mendidik anak seperti itu. Misal ada sesuatu yang butuh pertolongan, kita jangan lewat begitu aja. Ada suatu ketika di suatu perjalanan, orang tuanya itu melihat ada seseorang yang bawa barang yang sangat berat. Jadi sehingga kayaknya lama sekali ini orang mau naik tanjakan lagi. Nah, ketika itu orang tuanya ingin mencontohkan ini kepada anaknya ketika itu dalam mobil. Dia turun begitu aja dalam mobil, dia bantu dorong tuh orang tua. Supaya apa? Supaya apa yang dia lakukan itu dilihat oleh anaknya. Sehingga nanti dia tumbuh besar suka menolong orang lain. Ini contoh-contoh yang seperti ini jangan disepelekan. Kadang kita tidak sadar bahwa yang merusak anak kita itu adalah kita sendiri, orang tua. Makanya dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, apa kata Rasulullah? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam kondisi suci. Itu dasar pertama sekali. Jadi anak itu dia terlahir dalam kondisi soleh sebenarnya. Baik anak itu. Tapi siapa yang menjadikan anak itu Yahudi? Siapa yang menjadikan anak itu Nasrani? Siapa yang menjadikan anak itu Majusi? Orang tua. Orang tua yang menjadikan anak itu tidak soleh.
Siapa menjadikan anak itu terbiasa berbohong? Orang tua. Siapa yang menjadikan anak itu menjadi pelit, bakhil? Orang tua. Nah, kadang contoh-contoh yang baik seperti ini kita tidak lakukan di depan anak. Malah kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik, mencontohkan perkara-perkara yang tidak baik di depan anak kita. Makanya ini poin yang kedua ini perlu kita jadikan perhatian besar di rumah kita. Jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik, ucapan-ucapan yang tidak baik, tindakan-tindakan yang tidak baik, permasalahan-permasalahan yang terjadi misalnya di rumah tangga, itu tidak perlu ditontonkan, ditampakkan di depan anak. Kita mau berdiskusi dengan suami, ini kayaknya ini diskusinya akan rame, menimbulkan emosi. Nah, jangan di depan anak. Jangan, udah ada anak kita nih, udah kita ngalah, diam aja. Diam. Karena itu nanti akan direkam oleh anak. Anak akan mudah nanti mengangkat suara depan orang tuanya, akan mudah teriak-teriak depan orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua sama orang tuanya sering ribut. Gitu. Nah, ini cara yang kedua yang perlu menjadi perhatian besar bagi kita di rumah tatkala ingin berikan pendidikan kepada anak kita, yaitu yang kedua tadi? Menjadi teladan yang baik. Bismillah. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, memilih waktu untuk menasihati anak. Jadi anak itu tidak terus-terusan, apalagi dijadwalkan gitu. Tidak perlu, di rumah itu tidak perlu harus ada jadwal sekian untuk nasihati anak, untuk memberikan pelajaran anak tentang ini. Karena mereka sudah terjadwal sebenarnya di sekolah-sekolahan mereka. Apalagi di pesantren. Mereka nanti bosan gitu. Jadi bikin jadwal, kumpulin anak-anaknya, suaminya, istri. Kita akan bikin kajian keluarga ya. Setiap sholat isya dari jam 8 sampai jam 9. Kita nanti akan membahas kitab Riyadhus Shalihin yang akan diisi oleh ayahmu sendiri. Gitu. Nanti kalau habis maghribnya itu kita akan membaca tafsir Ibnu Katsir yang akan disampaikan oleh ibumu sendiri. Nah, begitu. Jadi dijadwal. Enggak, untuk memberikan nasihat, pendidikan kepada anak itu jangan sampai mereka bosan gitu. Jadi pilihlah waktu-waktu yang baik dan tidak perlu tadi seperti dijadwalkan seperti itu setiap harinya. Jangan. Kita lihat aja momennya, ini kayaknya waktunya bagus nih. Bagus untuk diberikan nasihat. Misal ketika dia sedang bermain, ya kan? Bisa aja kita berikan nasihat di saat dia bermain. Kita katakan, "Nah, nggak boleh bermain, tapi kamu mainnya mengganggu adikmu. Nggak boleh kamu mengambil mainan adikmu. Itu namanya mencuri, merampas hak orang lain. Harusnya kamu izin ke adikmu." Ini kan nasihat. Kita sudah ajarkan nih perkara-perkara kecil seperti ini. Itu namanya nasihat. Itu namanya mengajarkan anak, memberikan ilmu kepada anak. Tapi kita pintar melihat momennya. Kadang ada anak di saat makan, dia salah dia makan. Dia makan ambil sana, ambil sini, comot sana, comot sini. Rasul kan dulu juga pernah menasihati seorang anak yang melakukan hal yang sama. Ambil sana, ambil sini, tangannya itu bisa digambarkan ya Bu? Tangannya ngambil ke sana, capai ke sana. Nah, dinasihati oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ya gulam, sammillah, kul biyaminik, kul mimma yalik." Kata Rasulullah, wahai anak kecil, kamu makan baca bismillah ya. Kemudian gunakan tangan kananmu. Lalu kemudian ambillah makanan yang terdekat denganmu. Lihat, ini dinasihati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus pandai sebagai orang tua melihat waktu di mana kita cocok untuk memberikan nasihat kepada anak kita. Kadang kita ingin berikan nasihat kepada anak kita tatkala kita sedang berboncengan kepada anak kita. Boleh seperti itu.
Itu sebenarnya dengan cara seperti itu, ilmu itu lebih lengket sebenarnya. Lebih lengket. Dia lebih akan ingat, dulu kalau nggak salah ibu saya pernah berikan nasihat kepada saya tatkala ketika itu saya dibonceng. Dibonceng di motor, terus ibu saya berikan nasihat, "Nah, jangan contohkan seperti itu ya. Itu lampu merah itu. Nah, lampu merah itu berarti kita harus berhenti, nggak boleh menerobos. Itu akan membahayakan diri kita atau diri orang lain." Itu nasihat seperti itu akan betul-betul teringat sampai anak itu besar. Nah, itu masalah dunia itu, misalnya nasihat masalah dunia. Bisa saja kita sisipkan masalah akhirat. Bisa saja. Misalnya di saat kita nyetir atau di mobil sama anak-anak, lalu kemudian kita nampak sesuatu perkara kesyirikan misalnya. Nah, itu perkara syirik. Lihat tuh di sana tuh. Lihat nggak itu. Nah, itu pemujaan terhadap selain Allah. Itu perkara yang tidak dibolehkan dalam Islam. Seharusnya kita hanya beribadah kepada Allah. Kita nggak boleh percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, ini nasihat-nasihat seperti ini akan tertancap kuat pada anak kita. Baik, ini yang ketiga, yaitu menasihati anak dan harus pandai memilih waktu-waktunya. Jangan sampai anak yang kita berikan nasihat itu dia bosan. Karena dia sudah terjadwal di sekolah, begitu juga di pesantren. Apalagi di pesantren ya waktunya sangat banyak sekali untuk mereka mendapatkan ilmu. Ditambah lagi dia pulang liburan, kita buat lagi kajian-kajian lagi. Nah, kajian-kajian keluarga itu kadang menjadikan anak itu bosan. Baik. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yang keempat ya. Mendidik anak dengan kelembutan. Kadang kita ya terpancing emosi juga ya melihat kondisi anak, udahlah kita capek seharian pekerjaan rumah tangga yang luar biasa gak habis-habis, tambah lagi anaknya rewel, anaknya bikin onar, bikin kegaduhan, tangisin adiknya dan seterusnya. Kadang kita bisa terpancing emosi juga, namanya manusia gitu. Nah, tapi yang lebih kita kedepankan hukum asal dalam mendidik anak itu adalah dengan cara kelembutan, dengan cara lembut, dengan cara yang baik. Adapun dengan cara kasar itu mungkin bisa. Tidak menafikan orang yang mendidik dengan kelembutan, tidak menafikan dia harus tegas, enggak. Dari sisi yang lain dia punya ketegasan, iya. Tapi bukan itu menjadi hukum asal dalam mendidik. Kami ulangi, hukum asal dalam mendidik bukan hanya sekedar tegas, bukan. Tapi hukum asal dalam mendidik itu adalah kelembutan. Inilah yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul memberikan contoh bagaimana ketika beliau punya pembantu-pembantu, itu nggak pernah Rasul SAW mengeluarkan kata-kata kasar. Bahkan Anas bin Malik, lihat tuh, Anas bin Malik yang dari kecil bersama Rasulullah sampai beliau dewasa, kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kepada kami, limadza fa'alta, kenapa kamu lakukan ini? Lihat, nggak pernah Rasul itu mengatakan, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa tidak kerjakan ini? Kenapa tidak kamu selesaikan ini? Kenapa kamu biarkan ini begitu saja? Nggak pernah. Apalagi sampai memarahi, apalagi sampai berucap kasar. Rasul mengucapkan sebenarnya biasa aja, kalimat biasa. Kenapa kamu tidak lakukan ini? Itu kan biasa aja kalimat itu. Apalagi pada anak kita. Nak, kenapa kamu taruh ini di sini, nak? Itu biasa, di tengah-tengah keluarga kita biasa. Tapi kalimat-kalimat seperti itu tidak pernah terlontarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik anak dan keluarganya dengan cara yang baik, dengan kata yang santun. Dia gunakan bahasa-bahasa yang baik untuk anaknya. Ada orang kadang
nggak sabaran gitu. Yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata kasar, makian, cacian, bahkan kebun binatang pun sebut di situ. Dasarnya anak monyet ya. Ada kan orang tua seperti itu? Ada. Orang tua mengatakan, bangun, 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 udah pagi, ayo cepat mandi-mandi, mau siap-siap sekolah. Benar-benar nih keledai ini anaknya. Ada seperti itu. Orang tua ngucapin kata-kata yang tidak baik kepada anaknya ada. Itu kata-kata kasar. Itu cara mendidik yang tidak benar. Anaknya kalau mau dibangunkan, bangunkan dengan cara yang baik. Nanti terus seperti itu terbiasa, anaknya akan merasakan betapa cintanya orang tua kepada dia. Jangan sampai terkesan kalau kita mendidik anak ini dengan cara yang kasar, dia sampai besar nanti terkesan orang tua saya ini nggak pernah sayang sama saya. Dari kecil saya itu sampai saya SD, SMP, SMA nggak pernah orang tua memberikan kasih sayang kepada saya. Itu kesan yang luar biasa nanti. Itu kesan yang tidak baik, yang kadang-kadang itu bersumber dari kita. Kalau sudah terkesan sampai besar itu kepada anak, tertancap kuat kepada anak, seakan-akan orang tua tidak sayang sama dia, ini bahaya. Dia bisa jadi nanti sampai besar dia ingat dan khawatirnya dia balas dendam gitu. Dia akan membiarkan begitu aja orang tuanya. Toh dulu juga orang tua saya tidak pernah sayang sama saya. Saya tidak pengen pulang dari rumah. Saya ini dianggap apa sih di rumah? Pokoknya kalau ada saya di rumah, nggak pernah saya itu tidak dimarahin, nggak pernah saya itu nggak salah gitu. Pasti saya itu apa yang saya lakukan pasti salah depan orang tua. Apa yang saya ucapkan pasti salah depan orang tua. Nah ini kesan-kesan yang luar biasa akibat daripada salah dalam mendidik anak di rumah. Ini hati-hati nih. Kita harus berlatih bagaimana caranya untuk mengurangi emosi tatkala mendidik, menasehati, mengingatkan anak tatkala salah. Kalau bisa kita panggil anak tersebut, kita ajak diskusi. Nah, kamu tadi ngapain? Coba kamu ingat-ingat lagi. Oh iya Umi, tadi saya ambil mainan adik. Itu perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik? Dia akan jawab sendiri nanti. Itu perbuatan yang tidak baik Umi karena mengambil mainan adik. Nah, kalau itu perbuatan yang tidak baik, kamu dihukum ya. Jadi kita memberikan hukuman kepada anak itu, dia tahu bahwa dia salah. Yang kelirunya adalah kita memberikan hukuman kepada anak yang anak itu tidak tahu kesalahannya apa. Tanpa penjelasan nanti dia akan tertancap kuat di benaknya orang tuanya itu nggak sayang ke dia. Dikit-dikit hukuman, dikit-dikit dihukum, dikit-dikit dihukum. Dan dia nggak tahu salah saya apa. Kenapa saya dihukum? Nah, makanya dia dipanggil dulu. Panggil dulu, dikasih tahu. Atau ditanya, kalau dia ngaku dia benar salah, berarti dia sadar kalau dia salah. Atau dia nggak sadar nih, dia nggak tahu kalau dia salah. Nah, kita tanyakan, kita jelaskan, ini salahnya loh, benar kan begini-begini? Iya Umi, ya sudah, kamu dihukum ya. Hukumannya kamu hari ini tidak diberikan jajan. Dia tahu kenapa dia tidak diberikan jajan, karena di saat itu, di hari itu dia melakukan kesalahan. Jadi orang yang mendidik dengan cara lembut itu tidak menafikan ketegasan. Lembut, di samping lembut dia bisa tegas. Itu bisa terjadi di tengah-tengah keluarga. Bisa. Ada orang yang terlalu mengedepankan tegas-tegas, sama anak harus tegas. Kalau enggak nanti kita diinjak-injak sama anak. Anak itu jangan dilembut-lembutin mulu gitu. Nanti dia tahu kelemahan kita. Setiap minta ini dikasih, minta ini dikasih. Enggak boleh mendidik anak seperti itu. Nah, itu persepsi yang salah. Kita tetap mengedepankan lembut, tapi itu tidak menafikan kita harus tegas dengan mereka. Ada hukuman, boleh dihukum anak, nggak ada masalah. Boleh mukul anak, boleh. Dalam Islam boleh. Makanya Rasul SAW mengatakan, muru auladakum, perintahkan anak kamu. Kalau perintahkan anak kamu untuk mengerjakan sholat, jika dia sudah sampai berumur 7 tahun.
Yang pertama kita perintahkan umur 7 tahun, dia masuk baru kelas 1 SD, kelas 2 SD. Nah, nak sholat. Udah, perintah aja. Nah, ayo sholat. Sudah zuhur tuh. Ayo sholat. Nah, perintah. Nanti ketika umur 10 tahun, dia nggak sholat, boleh kita pukul, kata Rasul. Tapi memang cara mukulnya itu bukan mukul balas dendam ya. Ada orang mukul udah kayak kesetanan. Bukan itu maksudnya. Mukul itu dalam rangka untuk mendidik. Jadi tidak sampai cedera anak itu. Pukulannya pun tidak di tempat-tempat yang berbahaya. Jangan dipukul anaknya dekat jantungnya. Jangan dipukul anaknya di kepala. Jangan di pipi. Nah, itu tempat-tempat yang dilarang untuk dipukul. Ada aturan-aturan dalam Islam. Memang boleh dipukul, tapi cara memukulnya pun diatur dalam Islam. Nah, jadi kelemah lembutan itu tidak menafikan kita untuk mendidik anak dengan cara yang tegas, mendidik anak dengan menghukum, itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja dalam Islam, tapi harus diingat jangan sampai kita lebih mengedepankan ketegasan. Ketegasan ini tidak terukur sehingga terkesan di benak anak kita adalah kita ini orang tua yang kejam, orang tua yang tidak sayang kepada anak-anak. Itu jangan sampai terkesan pada anak-anak kita. Baik para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang keberapa? Keempat ya. Kelima, bersikap adil kepada semua anak-anak. Ini juga bagian daripada cara mendidik nih, yaitu bersikap adil kepada semua anak-anak. Kalau tidak, akan terjadi pertikaian nanti di tengah-tengah mereka. Kok Umi beli punya bulan doang, saya kok nggak dibeliin? Itu nanti akan menjadi pertikaian di tengah-tengah mereka. Dan bisa jadi dia akan menilai bahwa orang tua saya ini tidak sayang. Nanti itu akan menjadi bentuk kedurhakaan dia kepada orang tuanya. Jadi kalau kita hanya memberikan kepada satu anak, itu anak nanti akan bisa marah. Kemudian dia akan durhaka kepada kita. Dia akan menyerang saudaranya. Kenapa cuma dia doang yang diberikan? Nah, kalau kita memberikan sesuatu yang itu bukan nafkah yang wajib ya. Kalau nafkah yang wajib tidak masalah, kita tidak adil. Nafkah yang wajib. Nafkah yang wajib itu kan sesuai dengan kebutuhan juga. Anak SD kan nggak sama dengan anak TK kan? Nggak mesti adil gitu. Anak SD itu tidak sama dengan anak kita yang sudah SMP. Anak SD cuma kita kasih jajan 2.000 cukup. Tapi kalau SMP dikasih 2.000, mau tidak? Marah-marah dia, nggak jadi sekolah di hari itu. Nggak mau dia sekolah. Nah, kok nggak adil nih? Kok dia si kakak dikasih SMP dia banyak jajannya? Nah, ini beda karena memang kebutuhannya sudah berbeda. Tapi ada pemberian hadiah yang itu tidak terkait dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Misalnya apa sih? Pemberian yang tidak terkait dengan kebutuhan mereka, hanya sebagai penyempurna saja, penyempurna kebahagiaan mereka misalnya. Jajan-jajanan apa gitu, kemudian mainan. Nah, kalau yang sini dikasih satu mainan, yang ini juga ditanya mau mainan apa, beli semua mainan. Ada kadang anaknya itu udah dewasa, dia tidak perlu mainan, tapi misal anak pertama dikasih sama orang tuanya ruko misalnya. Ada kan ya itu kan, ada anaknya satu dikasih ruko, yang kedua nggak dikasih. Yang ketiga, anak yang ketiga dikasihnya rumah. Yang keempat nggak dikasih apa-apa. Nah, ini nggak boleh. Itu makanya akan terjadi nanti pertikaian. Ini permasalahan ini terjadi atau tidak? Terjadi. Banyak seperti ini. Kadang orang tua itu kecenderungannya hanya kepada satu anak, dua anak. Anak-anak yang lain nggak diperhatiin gitu. Itu akan bisa menimbulkan pertikaian yang luar biasa. Ingat kejadian Nabi Yusuf, kenapa saudara-saudaranya mencoba untuk membunuhnya? Itu karena apa? Karena cemburu kan? Karena saudara-saudaranya ini merasa
Nabi Yakub tidak bersikap adil? Kok dia lebih sayang kepada Nabi Yusuf? Padahal waktu itu kan wajarlah Nabi Yusuf itu disayangi karena dia masih kecil kan? Makanya ya bukan kita mengatakan Nabi Yakub gagal di sini, bukan. Bukan kita mengatakan Nabi Yakub gagal dalam mendidik anaknya, tidak. Tapi karena memang ini adalah anak-anaknya memang kurang ajar. Anak-anaknya. Jadi seharusnya kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yakub ini. Tatkala kita punya anak, ada yang dewasa, ada yang mulai tumbuh dewasa, ada yang masih SD, ada yang masih kecil umur TK. Kadang yang paling dekat dengan kita siapa? Dari sebanyak anak ini. Ada yang udah kuliah misalnya, ada SMA, ada SMP, ada yang TK. Mana yang lebih dekat dengan kita? Yang TK. Kadang yang SD dia bisa cemburu loh. Kok Umi cuma disayang si itu aja, saya nggak pernah dicium, saya nggak pernah di ini. Nah, itu harus ada penjelasan dari kita. Iya dulu nak, kamu waktu kecil seperti adikmu ini, dulu juga diperlakukan seperti ini. Kamu disayang, kamu dipeluk, kamu digendong dulunya. Sekarang kan udah besar, nggak mungkin kamu digendong-gendong. Jadi ya, sekarang ini wajarlah adikmu itu dekat karena dia masih kecil. Harus ada penjelasan seperti itu. Kalau tidak dijelaskan nanti anak-anak itu akan berpikir sendiri. Dia akan menilai sendiri. Dia akan mengembangkan pemikirannya dan pengembangan tersebut khawatirnya menghasilkan hasil yang jelek. Apa hasilnya? Orang tua saya lebih sayang kepada adik saya. Itu nanti khawatir hasil itu yang timbul di benak mereka. Nah, pendidikan yang benar dan tepat di rumah itu ya kita harus sayang semua. Istilahnya kalau memang kita mau mencium anak kita, cium semuanya. Jangan terlihat ada mungkin anak yang udah besar dia nggak mau kayak diperlakukan seperti anak kecil lagi. Dia berarti sudah paham dia. Dia sudah paham, tidak perlu. Dia akan, kenapa anak itu lebih dekat kepada orang tuanya masih kecil? Dia sudah paham, karena anak itu masih kecil. Tapi ada anak kita yang SD ini, yang dia tidak paham masalah itu. Itu butuh penjelasan. Butuh penjelasan, maka kita harus jelaskan. Baik para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lah seorang guru. Seorang guru itu juga nggak boleh bersikap hanya cenderung kepada 1-2 anak. Nggak boleh. Apalagi guru itu bersikap cenderung kepada 1-2 anak karena selalu mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Itu bahaya. Makanya dalam Islam orang tua itu tidak boleh memberikan hadiah kepada guru. Karena khawatir dengan hadiah tersebut guru ini tidak bersikap adil gitu. Tidak bersikap adil. Harusnya dia tidak layak diberikan nilai segitu, diberikan kasihan nih. Karena orang tuanya memang baik sekali sama saya. Kasih aja lah nilai baik aja. Seharusnya dia nggak layak untuk mendapatkan itu. Kenapa? Karena sudah tidak bersikap adil lagi. Makanya seorang guru dia tidak boleh. Kecuali kalau memang dia bukan mengajar di suatu instansi resmi. Bukan di sekolahan. Dia memang belajarnya privat atau apa. Nah, itu silahkan untuk menerima hadiah-hadiah. Karena dia tidak akan dia tetap akan bersikap adil gitu. Karena mau bersikap adil kepada siapa lagi? Karena memang dia ngajar cuma anak itu gitu. Boleh diberikan hadiah. Gitu, ya. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya. Poin yang berikutnya cara mendidik anak secara Islami adalah memperhatikan hak-hak mereka. Ini juga kadang kita lupakan ini. Kita sepelekan. Kadang dia kan masih kecil. Gak apa-apalah. Gak boleh seperti itu. Kalau itu adalah merupakan hak dia, jangan diambil. Jangan diambil. Kadang kita ini keliru gitu. Salah. Apalagi di momen-momen lebaran ya. Momen-momen lebaran itu kan kadang mereka dapat apa namanya itu? Dapat THR, apalah namanya. Ada nanti uang mereka gitu. Udah terkumpul banyak nih.
Kadang yang ngambil siapa? Entah kayak itu mamanya, entah itu bapaknya, sama aja lah pokoknya. Bahasanya bagus. Sini nak, simpan dulu, pinjam dulu ya. Simpan aja sama Umi ya. Nanti hilang. Ya bagus. Tapi nyimpannya itu selama-lamanya. Kalau nyimpannya sebentar, nanti jatuh di jalan. Sini, Umi pegang aja dulu ya. Nanti di rumah Umi kasih lagi. Kamu mau beli apa nanti dengan uang ini? Ya harusnya begitu. Nah kadang kita kita sebagai orang tua nggak memperhatikan hak-hak yang kecil seperti itu. Hak-hak anak. Lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan hak seluruh manusia, termasuk anak kecil. Terjadi dalam sebuah kisah ya, dalam riwayat diceritakan. Rasul nongkrong, ya bukan nongkrong bahasanya, duduk-duduk dengan beberapa para sahabat. Dan dalam kondisi duduk-duduk itu ada minuman. Ada minum, ada makanan. Rasulullah SAW sebagai tuan rumah, Rasul melayani mereka para tamu itu. Adabnya tatkala makan dalam kondisi banyak orang seperti itu, yang lebih diutamakan adalah orang yang sebelah kanan kita. Bisa tergambar ini, Bu? Ini adabnya kalau kita misalnya bikin lingkaran atau apalah gitu. Nah, kita dapat makanan nih. Setelah kita dapat makanan yang pertama sekali, lalu kita ingin menggeser makanan itu, maka hak yang pertama setelah kita adalah sebelah kanan kita. Geser ke sebelah kanan kita. Nah, ternyata di zaman itu, di waktu itu, yang ada di sebelah kanan Rasulullah adalah anak kecil. Anak kecil. Di sebelah kiri Rasulullah ada orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah senior, sudah syekh lah bahasanya itu. Syekh itu ya usianya udah di atas 40 tahun, 50 tahun. Nah, dari segi kalau kita ya secara etikanya kan, kalau kita mana yang lebih kita dahului? Orang tua ini dulu atau anak kecil ini? Orang tua dulu, penghargaan, penghormatan terhadap orang tua. Tapi masalahnya orang tua ini duduknya di sebelah kiri Rasulullah. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin kepada si anak tersebut. Ata'zan li, kata Rasulullah, an u'tiya haula'i. Apakah engkau mengizinkan wahai anak kecil? Kalau bahasa kita wahai bocah. Bocah, saya izin nih, boleh enggak saya dahulukan kepada orang-orang tua ini? Anak itu jawab, memang dia bocah. Dia katakan, enggak. Orang dia masih kecil. Enggak, saya mau duluan. Ya, la uthiru binasibi minka ahadan. Aku tidak mau mendahului mereka. Saya mau duluan. Akhirnya Rasulullah SAW karena tidak diizinkan, diberikan kepada anak itu. Setelah selesai anak itu baru kemudian dipindahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat. Padahal perkara kecil banget masalah ini. Namanya Rasul pemimpin ketika itu, terserah Rasulullah mau ngasihkan kemana-kemana, nggak akan ada yang protes. Tapi Rasul tahu ini adalah hak anak tersebut, walaupun dia masih bocah, tapi dia punya hak di sini. Rasul tetap minta izin. Boleh nggak nak? Boleh nak, saya berikan kepada mereka. Kalau dia tidak izinin, berarti ya sudah. Kita jangan paksakan. Nah, begitu juga anak-anak kita di rumah. Mereka itu punya hak-hak yang wajib untuk kita tunaikan sebagai orang tua. Jangan sampai kita melihat, enggak masalah ini, masalah sepele, kecil ini. Enggak boleh seperti itu. Kita memperlakukan mereka seperti itu supaya mereka tahu bahwa mereka itu punya hak dan wajib untuk ditunaikan. Supaya nanti mereka tumbuh besar, mereka memikul beban di pundak mereka, bahwa mereka juga punya tanggung jawab kepada orang tua nantinya. Tapi kalau kita tidak ajarkan seperti itu, kamu punya hak loh nak di sini nak, kamu punya hak begini-begini. Nah, ini kewajiban kami sebagai orang tua untuk menunaikannya. Sudah selesai ya. Kenapa kita ungkapkan seperti itu? Kenapa kita harus minta izin seperti itu? Supaya tergambar di benak dia, teringat di benak dia, ketika dia dewasa akan ada
kewajiban pula yang akan dibebankan, dipikulkan kepada dia. Tapi kalau kita tidak mengajarkan hal-hal yang remeh seperti ini, dia merasa nanti besar, sudah besar nih, dia merasa dirinya sebagai anak saja. Anak berarti orang tua harus bertanggung jawab begini, begini, begini. Padahal dia sudah dewasa. Dia lupa bahwa sekarang dia juga punya tanggung jawab yang wajib untuk dia tunaikan dari hak-hak orang tuanya. Di antara hak orang tua yang paling penting yang ditunaikan oleh para anak adalah berbakti kepada orang tua. Nah, kalau kita tidak ajarkan masalah-masalah seperti ini, dia biasa-biasa aja nanti dengan menyikapi orang tuanya seakan-akan dia tidak punya tanggung jawab. Dia tidak merasa bahwa orang tuanya punya hak. Karena apa? Karena kita dari kecil juga tidak mengajarkan mereka. Ya. Baik, masih ada beberapa poin lagi nih. Kita lanjutkan sedikit lagi ya, Bu. Baik, poin yang berikutnya. Poin yang ketujuh ya. Ajak mereka bicara sesuai dengan daya nalar mereka, daya tangkap mereka seperti apa. Anak kita yang TK itu beda cara kita bicara dengan anak yang SD, yang SMP, yang SMA. Itu beda. Maka kita harus bisa masuk dalam dunia-dunia mereka. Kadang ada anak yang sukanya bermain, ya kita masuk ikut bermain sama mereka. Ada anak yang kadang dia agak serius dalam masalah ini, kita ikut, kita ngomong sama mereka. Artinya ada komunikasi lah dengan mereka. Kadang kita orang tua nih udah terlalu capek memang, malas gitu. Udah malas pengen ngomong-ngomong sama anak itu. Anaknya udah berusaha, Umi, coba lihat nih, saya tadi di sekolah. Nih saya ngerjain ini, saya menggambar ini, mewarnai ini. Bagus nggak Umi? Tapi Uminya udah sibuk dengan HP-nya. Ya. Nggak boleh seperti itu. Ajak anak berkomunikasi, ajak anak bicara, sesuaikan pembicaraannya. Dia anaknya masih ini, berarti begini cara bicaranya. Nah, kalau kita kadang malas, anak itu sampai besar nanti dia kurang gitu. Jarang sekali ngomong sama orang tua. Lalu kemudian sampai dewasa, kitanya kok kaget gitu. Ini anak kenapa jarang nggak mau ngomong sama orang tua? Paling ngomongnya iya, enggak, iya, itu aja. Nggak pernah ngomong masalah apa, cerita sama orang tuanya. Nah, jangan kaget nanti ketika dia sudah besar, dia juga tidak pernah cerita apapun dengan kita. Ini yang bahaya. Kadang anak itu dia butuh orang tua, tempat dia curhat. Bahayanya kalau dia sudah besar, karena memang kita sebagai orang tua itu jarang sekali mendengarkan curhatnya dari dia kecil. Dia punya masalah di sekolah, Umi ada teman saya itu dia sering galakin saya. Tapi orang tuanya nggak ajak ngomong gitu. Oh iya nggak apa-apa ya nak, itu memang namanya masih kecil. Dia kan begini-begini. Kalau begitu nanti jangan dekat-dekat lagi dengan dia. Nanti kalau dekat-dekat kamu digalakin lagi. Artinya ada komunikasi kita, timbal balik TikTok kita dengan anak kita gitu, ngomongnya itu. Balas, dia ngomong gini, kita begini. Nah, kalau kita biarkan aja, udahlah. Begitu aja repot banget sih, udah. Kita nggak ngomong gitu, nggak masuk ke dunia mereka. Nanti kalau mereka sudah besar nih, itu yang bahayanya, sudah SMA, apalagi sudah tingkat kuliah, dia tahu watak orang tuanya nggak bakalan mau mendengarkan omongan kita. Kita mau curhat nggak bakalan didengar. Ya udah, dia akan cari teman curhat. Iya atau tidak? Betapa banyak anak-anak salah dalam mencari tempat dia mengutarakan isi hatinya. Dia cari teman yang temannya itu bisa menggelincirkan dia. Apalagi temannya itu adalah lawan jenisnya. Dia merasa nyaman. Misalnya anak kita perempuan nih, dia ada permasalahan. Dia mau cerita ke orang tua, dia tahu orang tuanya ini nggak pernah dengerin. Akhirnya apa? Permasalahan itu dia ceritakan pada teman laki-lakinya. Ternyata asik, cocok. Kemudian dekatlah dengan laki-laki tersebut. Akhirnya apa? Terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Itu salah siapa? Salah kita orang tua. Harusnya kita sebagai orang tua siap
mendengarkan curhatan-curhatan mereka, kita kasih solusinya, sehingga kalau mereka sampai besar pun orang tua itu dijadikan tempat sandaran, mencari jalan keluar dari masalahnya. Dia punya masalah di luar. Jadi kita sebagai orang tua itu betul-betul dipercaya. Jangan sampai dia cari orang lain di luaran sana. Kalau dia dapatkan teman-teman yang baik. Kalau yang dia dapatkan kucing garong, waliyazubillah. Padahal dia memang butuh tempat ketika itu untuk apa? Untuk dia luapkan isi hatinya. Masalahnya itu ingin dia keluarkan gitu. Tapi dia dapatkan pada orang yang dia rasa nyaman, apalah bahasa mereka. Sehingga dia lupakan orang tuanya. Dan ini semata-mata kesalahan itu tidak pada anak kita gitu. Jadi kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi pada anak kita, jangan semata-mata kesalahan itu kita sandarkan kepada anak kita. Bisa jadi kesalahan itu ada pada diri kita sebagai orang tua, dulu salah. Sehingga anak ini tidak lagi percaya dengan kita. Kalau mereka menceritakan masalahnya, dia nggak percaya sama orang tuanya. Pokoknya orang tua saya, udahlah, nggak perlulah cerita-cerita kayak gini. Saya simpan aja dah. Nanti kalau ada teman, saya mau cerita ke teman-teman aja lah. Nah, ini bahayanya. Baik. Yang berikutnya. Hindari mencela, apalagi nyinyirin anak. Ada nggak orang tua nyinyirin? Cerca anaknya, ya gini aja nggak bisa, cemen lo. Ada nggak orang tua kayak gitu? Hah? Mungkin di sini nggak ada. Hah? Kalau candaan dilihat juga anaknya dan harus dijelasin. Harus dijelasin. Kadang anaknya niat kita canda loh. Namanya anak itu juga sensitif loh. Sensitif loh anak itu. Nanti dia langsung down dia. Umi coba lihat nih. Warnain saya bagus nggak? Ih, jelek amat sih nih. Harusnya bukan warna ini. Coba lihat ini. Ini malah lewat ke garisnya. Harusnya gini garisnya. Nah, ini warnanya jangan lewatin garis gini. Ini coba lihat contohnya itu. Ini warna apa nih? Warna hijau. Ini kamu salah. Jangan dicela anak itu, jangan dicerca, jangan dinyinyirin. Ya kalau bercanda boleh canda sama anak-anak, tapi jangan terlalu berlebihan seperti itu. Takutnya dia anak itu bisa ingatnya itu kuat sekali. Dia ingat ini orang tuanya begini-begini ini, akhirnya apa? Muncullah dendam. Gak percaya diri, banyak efek negatif yang akan timbul dari ucapan kita tadi. Nyinyiran kita itu ternyata bisa berefek tidak baik kepada anak kita. Makanya tidak baik ya, walaupun bercanda tidak baik. Walaupun bercanda, niat kita bercanda. Apalagi anak itu kita bilang, maaf ya tadi ibu bercanda doang. Dia udah hatinya udah tergores gitu. Udah sedih dia kadang, udah lesu dia, udah nggak semangat lagi dia. Dengan ucapan orang tuanya tadi. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah nyinyirin anak kecil walaupun bukan anaknya, anak siapa aja, nggak pernah. Rasulullah SAW melihat ada seorang anak yang sedang sedih, dihibur oleh Rasulullah. Ada seorang anak yang burungnya itu mati. Dia punya burung mainan kecil, burung kayak apalah kalau kita, burung kecil-kecil itu. Nah dia punya burung itu, mati burung itu. Dihibur oleh Rasulullah. Ya Aba Umair, wahai Abu Umair, kamu ngapain? Apa yang terjadi pada burung ini? Diajak bicara oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Rasulullah punya pembantu namanya Anas bin Malik. Masih kecil, umurnya 10 tahun, 11 tahun lah. Anas bin Malik, pembantu Rasulullah masih kecil. Belasan tahun umurnya. Lalu kemudian Rasul minta kepada Anas bin Malik ini, bahasa kita beli sesuatu lah, ngambil sesuatu apa gitu. Nah di perjalanan namanya anak-anak, Anas bin Malik ini ketemu sama teman-temannya sedang main. Sehingga dia ikut juga main, seru dia ngelihatnya. Akhirnya dia lupa, tadi dia ditugasin apa sama Rasulullah. Rasul tunggu nih.
Mana Anas bin Malik kok nggak datang-datang, kok nggak nyampe-nyampe. Disusul sama Rasulullah. Susul, dilihat ternyata Anas bin Malik itu sedang main dengan teman-temannya. Lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah marah-marah? Apakah Rasulullah nyinyirin dia, mencelah dia, mencerca dia, menghukum dia? Enggak. Cuma dipegang oleh Rasulullah SAW. Kemudian kamu lupa ya tadi disuruh apa? Udah cuma sebatas itu. Selesai. Rasul SAW tidak menyikapi apa yang dilakukan oleh pembantu atau Anas bin Malik tadi itu dengan nyinyiran, dengan celaan. Dasar kamu kurang ajar ya. Kamu tadi nggak ingat apa disuruh apa gitu. Kok kamu malah main sih? Kalau kita kan begitu biasanya. Kalau ibu-ibu di sini enggak. Kalau saya yang di sana-sana mungkin kadang-kadang ada sifat manusiawinya gitu. Kamu tadi disuruh apa sih? Kamu kan suruh ambil ini tadi di sana. Malah kamu main sih sama teman-teman. Kan gitu kadang-kadang kita. Apalagi yang sesuatu yang kita minta itu sesuatu yang penting gitu. Nah inilah kadang-kadang salahnya kita tatkala terbiasa gitu. Khawatirnya terbiasa kita mencandai anak-anak dengan cara mencelahnya, menyinyirinnya, mencercanya. Nah, harusnya kita puji dia. Dan kalau bisa, ini poin yang berikutnya, doakan anak itu. Doakan. Sekesal-kesalnya apapun kita sama anak, jangan sampai ada ucapan yang tidak baik keluar daripada mulut kita. Karena ucapan kita itu adalah doa. Dan doa orang tua kepada anaknya makbul, mustajab. Mustajab, makbul. Langsung diterima dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nggak boleh melontarkan kata-kata yang tidak baik, ucapan-ucapan yang tidak baik. Khawatir itu akan menjadi doa. Lihat, pernah nggak mendengar kisah imam besar di Mekah, siapa namanya? Syekh Sudais ya. Tahu kan Syekh Sudais? Sekarang jadi imam besar. Jadi banyak imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu, beliaulah ketua imamnya. Beliau ketua imamnya. Sekarang beliau itu agak jarang sekarang mengimamin. Karena beliau lebih sibuk mengurusi operasional masjidnya, apa semua-semualah. Nah, beliau ketua DKM-nya lah kalau kita sekarang ini. Ketua DKM-nya. Nah, beliau sampai saat ini bisa berhasil sukses. Itu beliau pernah cerita, suatu ketika ibunya marah. Ya namanya anak-anak kadang bikin suatu perkara yang ngesalin orang tua gitu. Nah pernah saya Sudais ini cerita, saya waktu kecil melakukan perkara-perkara yang membuat ibu saya kesal banget gitu sama saya. Tapi yang ajibnya, kesal ibu tersebut menjadi doa buat dia. Jadi dia marah nih, ibunya marah. Memang ini Sudais ini, semoga kamu jadi imam deh di Masjidil Haram. Itu dalam kondisi marah tapi tetap ucapannya baik gitu. Dalam kondisi kesal nih. Kamu ini gimana sih? Semoga kamu jadi imam Masjidil Haram deh. Ternyata itu menjadi doa. Dan sampai saat ini dia betul-betul ingat dengan kejadian itu. Nah, begitu juga dengan kita. Kita sekesal apapun sama anak kita, kita katakan, "Ih, anak ya. Kamu ini berkah banget sih," gitu. Padahal dia baru melakukan sesuatu yang buat kita kesal gitu. Kalau bahasa kita, berkah banget sih kamu gitu. Kalau bahasa Arabnya kan barakallahu fiik. Kita doakan anak kita, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkaimu. Ada doa-doa yang lain. Semoga kamu jadi anak yang baik ya. Atau kita panggil-panggil dia dengan panggilan yang baik. Misalnya namanya siapa? Namanya Aisyah. Kita panggil Aisyah soleha, soleha sini nak, anak baik hati sini, kamu sini nak, anak baik, kamu berbakti banget sih sama orang tua ya. Nah, itu ucapan-ucapan seperti itu walaupun kita dalam kondisi kesal gitu. Tetap kata-kata yang baik itu kita sertakan gitu. Masya Allah anak, kamu baik banget ya. Kamu soleha banget sih. Kok kamu ngerjain itu?
Kok kamu berantakin itu anak soleha? Nah, itu kalimat-kalimat itu tetap ada gitu. Walaupun buat kita kesal gitu apa yang dilakukan itu. Tapi kalimat kok kamu soleha banget sih nak? Kok kamu lakuin itu anak soleha? Dan seterusnya. Ada ucapan-ucapan yang mungkin lebih baik daripada itu yang bisa kita gunakan itu. Biasakan kalimat-kalimat seperti itu karena itu bisa menjadi doa bagi anak-anak kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan yang singkat ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua, yang bermanfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum muslimin dan bagi agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Akhiri da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada yang ditanyakan ya, Bu? Hah? Mau dibuka tanya jawab lagi? Udah lengkap kan, Bu ya? Insyaallah udah lengkap. Ya kalau mau lebih lengkap lagi memang nggak bisa dalam satu waktu. Ya inilah seadanya yang bisa kita kaji. Yang paling penting daripada ini adalah bagaimana kita bisa mempraktekkannya, itu yang berat. Kalau sekedar teori-teori kayak gini, ya siapa aja bisa. Ibu-ibu juga bisa. Ibu dari segi-segi pengalaman ibu bisa misalnya memberikan pencerahan kepada kami, kepada saya terutama. Tapi yang paling berat daripada apa yang menjadi kewajiban kita saat ini adalah mempraktekkannya itu. Nah, mari nanti kita berdoa pada Allah supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Kemudian dimudahkan bagi kita untuk mendidik anak kita, karena ini adalah aset kita ya, aset kita, aset dunia kita, akhirat kita. Kita selamat di dunia, selamat di akhirat itu tidak terlepas dari kesolehaan dan kesolehan daripada anak-anak kita. Ya Allah alam bisawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.